Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikadek Sunanti dengan NIM 24101252200026 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi yang ditujukan pada siswa untuk kelas 5 SD pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Uniknya, pada video pembelajaran kali ini saya akan dibantu oleh animasi menarik yang telah saya buat sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya, selamat menonton! Sebelum kalian mulai pelajaran hari ini, saya ingin menjelaskan dulu tujuan dari video pembelajaran ini ya. Melalui video pembelajaran ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan bahwa mata dapat melihat karena adanya cahaya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bahwa telinga dapat mendengar karena adanya bunyi. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Dan yang kelima, kalian dapat memberikan contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan cahaya dan bunyi. Teman-teman, sudah tahu kan apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sekarang saatnya kita mulai masuk ke materi utama. Perhatikan baik-baik ya, karena sebentar lagi kita akan mengenal lebih dekat apa itu cahaya dan bunyi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu materi mengenai melihat karena cahaya. Nah, teman-teman, sekarang coba bayangkan ya, kalian sedang berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya dari luar. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Iya, benar sekali. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya tampak gelap. Kita tidak tahu di mana posisi meja, kursi, atau benda-benda lain di sekitar kita. Kenapa begitu ya? Karena tanpa cahaya, mata kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita kalau tidak ada cahaya yang mengenai benda itu dan dipantulkan ke mata kita. Cahaya itu sangat penting loh. Cahaya adalah energi yang membantu kita melihat benda di sekitar. Tanpa cahaya, mata kita tidak bisa melihat apapun. Makanya, saat malam hari kita butuh lampu supaya ruangan terang. Dan di siang hari, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita cahaya matahari yang menerangi bumi. Dengan cahaya, kita bisa belajar, bermain, membaca buku, bahkan berjalan dengan aman. Jadi, bisa dibilang, cahaya adalah sahabat mata kita. Wah, seru ya! Sekarang kita sudah tahu kalau cahaya itu penting banget biar kita bisa melihat. Tapi, tahukah kalian, cahaya punya sifat-sifat keren yang bisa bikin kita makin paham cara kerjanya. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu sifat-sifat cahaya yang super menarik ini. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus yaitu cahaya yang selalu bergerak lurus ke depan. Contohnya, coba kalian bayangkan saat kalian sedang menyalakan senter ke arah depan. Cahayanya nggak belok-belok kan? Dia langsung menuju ke depan, lurus seperti anak panah. Itulah kenapa kita bisa melihat bayangan yang terbentuk di dinding. Yang kedua, cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan yaitu cahaya yang dapat dipantulkan oleh permukaan yang halus dan mengkilap. Contohnya, saat kamu bercermin. Kok bisa wajahmu terlihat di kaca? Itu terjadi karena cahaya dari wajahmu dipantulkan oleh permukaan cermin yang halus dan mengkilap. Selanjutnya, yang ketiga, cahaya yang dapat menembus benda bening, yaitu cahaya memiliki kemampuan untuk menembus benda bening, seperti kaca atau air yang jernih. Contohnya, cahaya matahari dapat menembus kaca jendela dan masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan menjadi terang. Cahaya yang melewati kaca ini tetap berjalan lurus tanpa banyak berubah, sehingga kita bisa melihat benda di seberang kaca dengan jelas. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, yaitu ketika cahaya melewati benda bening seperti kaca, cahaya bisa dibelokkan atau berubah arah.
Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Contohnya, jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, pensil itu terlihat seperti patah atau bengkok. Hal ini terjadi karena cahaya yang melewati air dibiaskan sehingga mengubah arah jalannya dan membuat pensil tampak berbeda. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan, yaitu cahaya putih sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Cahaya putih ini bisa diuraikan menjadi warna-warni pelangi ketika melewati benda bening, khususnya seperti prisma atau tetesan air di udara. Proses ini disebut dispersi cahaya. Warna-warna yang terbentuk adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Inilah yang kita lihat sebagai pelangi di langit setelah hujan. Sekarang kita bahas tentang mendengar karena bunyi ya. Teman-teman, kalian pasti sering mendengar suara seperti suara teman bicara, musik dari HP, atau suara bel sepeda. Tapi kalian tahu nggak apa sebenarnya bunyi itu? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui udara dan bisa kita dengar dengan telinga. Jadi, misalnya saat kalian memetik senar gitar, senarnya bergerak dan menghasilkan bunyi. Getaran itu merambat lewat udara, masuk ke telinga kita, lalu otak kita menerjemahkannya menjadi suara. Hebat banget ya! Nah, sekarang kita kenalan yuk dengan sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi karena bergetar. Contoh dari sumber bunyi yaitu gitar ketika senarnya dipetik, genderang saat dipukul, radio ketika menyala, lonceng saat digoyang, bahkan suara kita sendiri saat pita suara kita bergetar ketika berbicara. Jadi, tanpa getaran, nggak akan ada bunyi, dan tanpa sumber bunyi, nggak akan ada getaran yang bisa didengar. Seru ya belajar tentang bunyi? Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru, yaitu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi hanya dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kalian pernah main telepon-teleponan pakai gelas dan benang? Nah, itu membuktikan loh bahwa bunyi bisa merambat lewat benda padat. Tapi ternyata, bunyi juga bisa merambat lewat air dan udara. Artinya, bunyi hanya bisa merambat kalau ada zat di sekitar, ya seperti udara, air, atau benda padat. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Nah, poin kedua ini penting banget teman-teman. Bunyi tidak dapat bisa merambat di ruang hampa itu artinya di tempat yang kosong, tanpa udara atau zat apapun. Bunyi tidak bisa berjalan sama sekali. Coba bayangkan, kalau kamu teriak di luar angkasa, suara kamu nggak akan sampai ke siapapun, karena tidak ada udara yang bisa membawa getaran suara itu. Seru ya, bunyi itu butuh jalan berupa zat supaya bisa sampai ke telinga kita. Yang ketiga, bunyi merambat lurus. Artinya, bunyi berjalan lurus dari sumber ke telinga kita. Coba bayangin, kamu teriak di lorong sekolah. Suaramu langsung meluncur lurus dan bisa didengar sampai ujung lorong kan? Nah, itu karena bunyi bergerak lurus. Lalu sifat keempat, ini keren banget nih. Kecepatan merambat bunyi tergantung pada mediumnya. Maksudnya gimana ya? Jadi, bunyi bisa jalan lebih cepat kalau lewat benda padat, seperti besi atau kayu. Lewat air, kecepatannya sedang, tapi kalau lewat udara, jalannya lebih lambat. Sekarang, yuk kita lanjut ke bagian yang gak kalah seru. Kita akan belajar tentang tinggi rendahnya bunyi dan intensitas bunyi. Siap? Yuk dengarkan baik-baik. Pertama, kita bahas tinggi dan rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh kecepatan getaran. Kalau getarannya cepat, bunyinya akan terdengar tinggi. Contohnya seperti suara seruling. Nah, kalau getarannya lambat, bunyinya jadi rendah, seperti suara gendang. Lanjut ke yang kedua, yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah keras atau lembutnya bunyi. Contoh dari bunyi keras, yaitu saat petir menggelegar di langit, itu disebut bunyi keras. Tapi, kalau bunyinya pelan, misalnya bisikan teman di sampingmu, itu disebut bunyi lembut. Teman-teman, sampai di sini kita sudah belajar banyak ya. Sekarang, supaya kita makin paham dan bisa mengingat pelajaran hari ini dengan lebih baik, yuk kita coba jawab beberapa contoh soal bersama-sama.
Yang pertama, mengapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? A. Karena mata kita terbuka. B. Karena ada cahaya yang dipantulkan ke mata. C. Karena benda mengeluarkan suara. D. Karena mata kita berkedip. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Karena cahaya yang dipantulkan ke mata. Yang kedua, sifat cahaya yang membuat kita bisa melihat bayangan di cermin adalah A. Dapat menembus benda. B. Merambat lurus. C. Dapat dipantulkan. D. Dapat dibiaskan. Jadi, jawabannya adalah C. Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, kita bisa mendengar bunyi karena A. Bunyi terbang di udara. B. Bunyi berasal dari cahaya. C. Bunyi merambat melalui udara dan masuk ke telinga. D. Telinga memancarkan gelombang. Maka, jawabannya adalah C. Bunyi merambat melalui udara dan masuk ke telinga. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian keren banget hari ini. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir pelajaran hari ini. Yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, cahaya membuat kita bisa melihat karena dipantulkan dari benda ke mata. Cahaya memiliki sifat yang menarik loh. Cahaya bisa merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening, dan bahkan bisa diuraikan. Selain itu, kita juga belajar tentang bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, kemudian merambat melalui udara, lalu ditangkap oleh telinga. Dengan memahami cahaya dan bunyi, kita jadi lebih tahu bagaimana panca indera kita bekerja setiap hari. Terima kasih banyak ya teman-teman, sudah menyimak dan belajar bersama saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau ada kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Dadah!